سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid An-Nur Indonesia Power, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi,
Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat 4 Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita insyaallah tentang nama Allah Ar-Rauf. Ar-Rauf secara umum diterjemahkan dengan yang maha pelimpah kasih. Jadi kalau Ar-Rauf secara umum diterjemahkan dengan yang maha pelimpah kasih. Ar-Rauf ini terambil dari akar kata ra'fatun yang maknanya berkisar pada kelemah lembutan dan kasih sayang. Jadi kalau secara bahasa maknanya sekilas mirip dengan kata rahmatun yang membentuk kata Rahman Rahim. Cuman ini membentuk kata Rauf dari asal kata Ra'fah. Rahman Rahim itu dari kata Rahmah. Maknanya secara bahasa sama sebenarnya, yaitu mengandung unsur kelemah lembutan dan kasih sayang. Hanya ketika rahmat itu begitu melimpah dan luar biasanya, maka rahmat yang luar biasa itu disebut dengan ra'fah. Jadi kalau rahmat dan kasih sayang itu begitu melimpah ruah, maka dia tidak lagi disebut dengan rahmah, tapi disebut dengan ra'fah. Maka Allah sebagai Ar-Rauf itu zat yang maha melimpah kasih sayangnya. Itu Ar-Rauf. Menurut Az-Zajjaj dalam bukunya Tafsir Al-Asmaul Husna, Ra'fah itu sama dengan rahmat. Hanya saja menurut Az-Zajjaj, apabila rahmat sedemikian besar, maka ia dinamakan Ra'fah dan pelakunya disebut dengan Rauf. Jadi begitu luar biasa melimpah kasihnya, itu sampai kemudian disebut dengan Ra'fah. Pelakunya namanya Rauf. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Biqai dalam tafsirnya Nazmud Durar ketika menafsirkan firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim." Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemilihan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Di situ Allah menggunakan kata la raufur rahim, Maha Kasih, Maha Sayang, menggunakan kata rauf dan rahim. Ini kaitannya dengan pemindahan kiblat. Kita tahu muslimin awalnya kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, ketika menghadap ke Masjidil Aqsa itu orang-orang Yahudi CS itu ruwesake pol-polan. Sehingga muslimin itu dicengin. Katanya nabi baru kok ngadepnya ke kiblat saya. Sekali dua kali dihina
oke, nggak ada masalah. Tapi lama-lama ya kuping pengang juga ya. Nah, Nabi itu punya sifat azizun alaihi ma anittum. Apa yang dirasa berat oleh umat Islam, Nabi itu merasakan berat juga. Kalau masalah pribadi, Nabi udah nggak ada masalah. Wong Nabi itu wa rafa'na laka dzikrak. Alam nashrah laka sadrak wa alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Pokoknya kalau perkara pribadi Nabi itu sudah selesai lah, sudah diampuni oleh Allah semuanya. Cuman yang membuat beliau berat itu ketika apa yang dirasa berat oleh umatnya itu beliau merasakan berat. Itu di surah At-Taubah ayat 128 Allah mensifati nabinya dengan azizun alaihi ma anittum. Itu Nabi. Akhirnya Nabi tahu ini umatnya merasa berat, yang diganggu terus sama orang-orang Yahudi, dicengin terus, dihina-hina terus. Akhirnya Nabi itu bolak-balik melihat ke arah langit itu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, para sahabat itu ngerti Nabi itu sedang punya masalah yang cukup berat itu kalau beliau bolak-balik melihat ke arah langit sambil mengucap ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Terus balik lagi ya Dzal Jalali wal Ikram. Bolak-balik itu menyebut menggunakan al-asmaul husna dengan ismullahil a'zam. Ya Hayyu ya Qayyum itu termasuk ismullahil a'zam. Terus termasuk ya Dzal Jalali wal Ikram itu termasuk ismullahil a'zam. Makanya nanti Allah menyatakan di surah Al-Baqarah itu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya Muhammad, aku ngerti kamu bolak-balik melihat ke arah langit. Maksudnya Nabi itu sedang mengalami masalah yang cukup berat. Kenapa kok bolak-balik melihat ke arah langit? Kata para ulama, karena langit itu kiblatnya doa. Nah, beliau itu kayak bolak-balik melihat ke arah langit karena langit itu kiblatnya doa. Makanya terus kemudian Allah jawab di Al-Qur'an, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami menyaksikan wahai Nabi bahwa kamu itu bolak-balik melihat ke arah langit. Maka mulai sekarang falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Fawali wajhaka syatral Masjidil Haram. Mulai saiki, mulai sekarang kamu sudah menghadap ke arah Masjidil Haram. Lalu ini memang orang Yahudi kan dono benerin wong. Kemarin ngadep ke Masjidil Aqsa dicengin, sekarang ngadep ke Masjidil Haram dicengin juga. Masih dikatain lagi. Wah, kalau bahasa kita mencela-mencela, isuk dele sore tempe gitu katanya. Kemarin ke sana, sekarang ke sini, kok berubah-ubah. Ya memang dana bener wong. Saya nggak tahu jenengan pernah nggak diuji oleh Allah punya tetangga yang begitu ya. Kita berbuat apa salah, nggak berbuat salah. Sehingga kalau saya pernah diuji oleh Allah dulu punya tetangga yang begitu. Jadi kalau istri saya nyapu, katanya berdebu, kamu nyapu melulu katanya. Karena dulu pada waktu saya masih jadi kontraktor ya, masih kontrak maksudnya. Jadi kalau kita nyapu katanya nyapu melulu. Akhirnya karena berdebu kan, akhirnya disiram. Licin tahu katanya. Terus nggak disiram supaya kan disiram supaya nggak berdebu. Akhirnya nggak disapu nggak disiram, kan kotor. Kotor tahu kan. Itu lek nuruti omongnya wong gak dadi wong wis. Lek nuruti omongnya wong gak dadi wong. Nah, makanya Islam itu ngajari kita untuk berani berkata tidak gitu. Karena karenanya syahadat kita belum apa-apa, kita diajari untuk berani berkata tidak. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, dalam Islam itu tadi diajari pertama itu untuk berani berkata tidak kepada ilah-ilah selain Allah. Maka dalam Islam ada rumus, dalam kehidupan kita ada rumus, jangan berkata iya ketika kita ingin berkata tidak. Karena syahadat kita ngajari kita untuk berani berkata tidak. Nah, itu seperti itu. Wis gak peduli masih ada cangkem elek ngomong apa sak karepmu, sementing kita terus beribadah kepada Allah. Nah, walaupun dirasa berat oleh sebagian orang karena omongan kaum Yahudi itu, tapi Allah menyatakan semua itu enggak akan terasa berat bagi orang yang memang dasarnya mengimani bahwa ini adalah merupakan perintah. Wa innaha lakabiratun wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Jadi bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, semua itu tidak akan terasa berat.
Makanya bersyukurlah kepada Allah kalau kita ini dalam ketaatan itu tidak peduli dengan celaan orang, dengan caci makian orang. Karena orang yang mendapat petunjuk dari Allah itu wa ma dha'ufu wa mastakanu gitu. Mereka itu tidak akan merasa lemah hanya gara-gara dicaci atau dimaki, dan tidak akan merasa terhina gara-gara dicaci dan dimaki oleh orang yang kerjanya suka mencaci maki itu. Apalagi memang harusnya umat Nabi Muhammad SAW yang ideal itu kan tidak takut akan laumata laim, celaan orang yang memang senengannya nyelo. Dari tukang paido kalau bahasa Jawanya itu. Tidak usah khawatir. Bismillah. Yang kita lihat adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagi orang-orang yang tidak merasakan berat dalam mentaati perintah Allah karena yakin akan pertolongan Allah, disitulah Allah letakkan sifatnya Ar-Rauf Ar-Rahim. Akan tercurah pada kita insyaallah rahmat Allah yang begitu melimpah. Asal kita dalam hati tidak merasakan berat dalam mentaati perintah Allah karena meyakini pertolongan dan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini ini kan memang butuh proses kan, tidak langsung. Ngomong saya enggak merasa berat dalam mentaati perintah Allah. Ini ngomongnya tok enak ini, kadang prakteknya sulit pakai dal. Nah, ya kan begitu kan enak-enak. Makanya semua bertahap, semua berproses. Nun sewu nggih, nanti silakan diraba. Karena untuk mendapat rofah di sini kan kita mesti merasa tidak berat dalam mentaati Allah karena memang sudah Allah letakkan hidayah dalam hati kita dengan hidayah yang lebih gitu maksudnya. Sekarang nanti coba dikoreksi ke dalam diri kita masing-masing. Ini yang ngomong juga masih belajar, kita semua belajar. Biasanya, nun sewu, biasanya setiap orang ketika mentaati agamanya, kesadaran pertama yang muncul biasanya kesadaran taklif biasanya. Taklif itu apa? Beban. Saya harus melakukan ini, saya harus meninggalkan ini. Taklif, beban. Biasanya kalau kesadaran pertama ini yang muncul, biasanya ibadah itu belum terasa nikmat. Karenanya kadang masih terasa berat ibadah itu. Tapi ini sudah bagus, dia punya kesadaran daripada yang nggak sadar. Jadi masih bagus punya kesadaran daripada yang nggak sadar. Cuman kesadaran masih taklif. Aduh, ini sudah zuhur, harus sholat zuhur. Asar sudah harus sholat asar. Wah, ini nggak boleh maksiat, harus saya tinggalkan ini. Jadi dia masih merasa terbebani. Ada beban hukum di situ yang membebani dia. Sehingga saya ulang tadi, ibadah kadang masih belum terasa nikmat. Tapi saya ulang nggak apa-apa, ini sudah bagus, dia sudah sadar daripada yang nggak sadar. Seiring berjalannya waktu, kalau dia mau terus belajar, terus bermujahadah, insya Allah ya, akan muncul kesadaran yang kedua. Apa itu? Kesadaran hakikat bahwa di balik semua perintah Allah itu akan kembali kepada kita manfaatnya kalau kita laksanakan. Di balik semua larangan Allah itu akan ada bahaya yang menganga untuk kita kalau kita terjang. Nah, ini orang mulai punya kesadaran hakikat amalan di mana kalau kita mentaati perintah Allah yang untung kita. Kalau kita menjauhi larangan Allah, kalau kita menerjang larangan Allah yang rugi siapa? Kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Enggak cuma itu, bahkan dia merasa ketika dia berbuat baik pada orang lain pun sejatinya dia menyadari bahwa semua akan kembali pada dirinya. Itu yang pernah disampaikan oleh Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Beliau mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan firman Allah di surah ke-41 ayat 46, surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asatu ilaihi li'anna Allah yaqul man 'amila salihan falinafsi wa man asaa fa 'alaiha in ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asatu ila ahadin faqad asatu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain,
sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Nah, di sini orang mulai paham, oh, ternyata saya ini butuh sholat, saya butuh zakat, saya ini butuh saum, saya ini butuh untuk menolong, mendoakan baik sesama. Kenapa? Karena dia mulai ngerti kalau dia berbuat baik itu semua akan kembali pada dirinya sendiri. Kita ini kelihatannya saja mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari doa itu kembali pada diri kita sendiri. Karena di atas kita ada malaikat yang mengatakan walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Kalau kita mendoakan baik orang lain tanpa kita sadari, doa itu kembali ke kita sendiri. Karena Allah tugaskan satu malaikat di atas kepala kita yang mendoakan kita walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Makanya bisa jadi hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Saya ulang ya, bisa jadi hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini, tentu semua dengan izin Allah, itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain, terus kembali pada kita sendiri. Kelihatannya saja kita membantu orang lain, tapi tanpa kita sadari bantuan Allah untuk kita. Hadisnya Sahih Muslim, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Nah, ini tidak jarang, tentu secara sunnatullah, masalah kita dibantu beres dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Tidak jarang urusan kita itu loh dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nampaknya saja mungkin kita mencintai orang lain, tapi tanpa kita sadari cinta itu kembali pada diri kita sendiri. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan ketika ada seorang yang berkunjung hendak menemui saudaranya satu kampung, Allah itu satu malaikat untuk menghadang dia di tengah perjalanan. Kata malaikat itu, Anda mau kemana? Saya akan menemui saudara saya di kampung ini. Apakah ada kepentingan duniawi yang Anda harapkan? Tidak. Selain dari saya mencintai saudara saya karena Allah. Maka kata malaikat tadi, saya utusan Allah, saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Nah, jadi kelihatannya saja kita mencintai saudara kita karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Insya Allah. Nah, orang kalau udah ngerti ini, di situ dia mulai merasa butuh biasanya. Mulai merasa butuh untuk beribadah kepada Allah, butuh untuk taat. Nah, disinilah kemudian ibadah itu terasa lebih nikmat. Kenapa? Karena dia merasa butuh. Oh, saya ini butuh sholat, saya ini butuh membantu sesama, saya butuh tidak zalim pada sesama, saya butuh tidak khianat, saya butuh amanah, saya ini butuh jujur, saya ini butuh dan seterusnya. Karena dia mulai menyadari bahwa semua akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, itu seperti itu. Terus puncaknya adalah ketika seseorang memiliki kesadaran cinta. Kalau udah kesadaran cinta, ini enggak, masya Allah, enggak bisa dibayangkan bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah karena cinta itu. Nah, tentu saya ulang, ini yang ngomong juga masih belajar. Nah, kita semua belajar, semoga Allah sampaikan kita pada makom cinta dan ridho ini, sehingga kemudian ibadah itu akan terasa nikmat. Karena tidak ada hal yang paling nikmat selain dari pertemuan seorang kekasih dengan kekasihnya. Nah, ketika kita berdasarkan pada cinta, semua ibadah itu tentu semuanya akan terasa nikmat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelaskan Ibrahim Al-Biqai tadi menjelaskan bahwa ra'fah adalah rahmat yang dianugerahkan kepada yang menghubungkan diri dengan Allah melalui amal soleh. Jadi kalau bahasa sederhananya gini deh, rahmat Allah itu dibagi dua gitu deh. Ada rahmat yang sifatnya umum, ada rahmat yang sifatnya khusus. Nah, rahmat yang khusus itu hanya diberikan kepada orang-orang yang menghubungkan dirinya kepada Allah secara khusus juga. Nah, rahmat yang secara khusus itu disebut dengan ra'fah. Kira-kira gitulah penjelasan Syekh Ibrahim Al-Biqai.
Kalau kita bicara rahmat secara umum, semua dirahmati oleh Allah. Kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Cacing, coro, kecoa, bahkan iblis pun dirahmati oleh Allah. Itu rahmat secara umum Tapi kalau rahmat secara khusus, mungkin dia setengah protes gitu. Iblis kok dirahmati? Iblis itu masih Allah kasih kesempatan tobat loh kalau dia mau. Jangan salah itu. Dan Allah kasih tangguh dia sampai hari kebangkitan nanti. Kurang baik gimana Allah kan? Itu rahmat. Tapi itu rahmat secara umum. Yang kita inginkan dari Allah itu bukan semata-mata rahmat secara umum. Yang kita inginkan dari Allah adalah rahmat secara khusus. Itu yang kita inginkan. Bagaimana kita dirahmati dengan rahmat yang khusus itu? Maka kata Syekh Ibrahim Al-Ghifari rahimahullah, beliau mengatakan, hubungkan diri kita kepada Allah secara khusus. Nanti kita akan dirahmati oleh Allah juga secara khusus. Pertama, miliki niat yang baik selalu. Miliki selalu niat yang baik. Orang kalau punya niat yang baik, hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim, belum dikerjakan saja sudah diberi pahala seperti telah dikerjakan sekali utuh. Dan pahala itu rahmat Allah. Berarti kalau dia punya niat yang baik, dia dirahmati oleh Allah dengan rahmatnya yang khusus. Karena itu ada pahala di situ yang dihadirkan. Yang kedua, berusaha, sa'yun, usaha. Karena usaha itu benar ketaatan kepada Allah. Kataballahu alaikum sa'ya fas'al. Allah wajibkan kalian untuk berusaha, maka berusahalah. Wasayyarallahu malakum wa rasuluh. Allah dan Rasul akan melihat amal kalian. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau semua sudah Allah takdirkan, buat apa kita berusaha? Kata Nabi, berusahalah. Karena setiap orang akan dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Jadi usaha ini bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Panjenengan semua, termasuk saya sendiri, datang ke sini, ini tidak menentukan rezeki kita. Yang menentukan rezeki kita adalah Allah. Tapi kenapa kita datang ke sini? Mentaati perintah Allah untuk berusaha. Sehingga pernah saya tanya orang misalnya, Ustaz, kalau menurut teori kan rezeki itu seperti ajal, kemanapun kita lari kita masih akan terkejar. Berarti walaupun kita tidak berusaha pun, berarti juga rezeki tetap sampai kepada kita. Saya bilang gini, secara akidah iya, cara etikot yang kita ini, karena Hasan Al-Basri mengatakan apa yang jadi hak saya tidak akan diambil oleh orang lain, dan apa yang menjadi pekerjaan saya tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Dan itu keyakinan kita itu. Tapi saya bilang gini, kalau kita tidak mentaati perintah Allah untuk berusaha, rizki itu memang tetap sampai kepada kita, tapi dengan cara yang tidak terhormat, saya bilang gitu. Jadi kalau kita tidak mau berusaha dengan sungguh-sungguh, itu memang sampai kepada kita, tapi dengan cara yang tidak terhormat, dikasihani orang, disantuni orang. Nah, jadi akan sampai dengan cara yang tidak terhormat. Cuman kadang saya pas ngomong gini, ibu-ibu rumah tangga pada protes saya. Kita ini nggak usaha berarti terhina, enggak. Kalau ibu rumah tangga itu pekerjaan yang sangat mulia dan itu kewajiban suami memberi. Jadi kalau itu tidak terhina, tetap mulia kalau itu seperti itu. Tidak termasuk dalam kategori tadi pensiunan termasuk yang sudah berusaha, bukan tidak berusaha. Itu tetap terhormat insya Allah. Jadi singkat cerita, kalau kita tidak melalui proses ketaatan kepada Allah untuk usaha, maka itu ngerinya bukan yang sifatnya khusus. Karena kalau tidak mau berusaha kan berarti muales. Tapi kalau kita mau berusaha, mau bermujahadah, mau bersungguh-sungguh, maka disitulah insya Allah akan ada nilai kemuliaannya. Nah, di samping di dalam masyaqqat, dalam sulitnya kita meraih apa yang kita inginkan itu, baik derajat dunia maupun akhirat, tentu dengan jalur yang benar itu ada nilai kemuliaan di situ. Namanya mujahadah. Dalam Islam kita diperintah untuk bermujahadah. Nah, baru kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah doa. Dengan doa. Doa ini penting karena dalam surah Al-Furqan ayat 77 Allah menyatakan qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Kalau bukan karena doa-doa kalian atau ibadah kalian, niscaya Tuhan kalian akan cuek terhadap kalian. Dengan kata lain, selagi kita masih mau berdoa, maka Allah tidak akan cuek kepada kita. Dengan kata lain pula, kalau kita menyapa Allah dalam doa, berarti kita telah menghubungkan diri kita kepada Allah secara khusus. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat dan sebutlah aku, maka aku akan ingat dan sebut kalian. Makanya dalam hadis qudsi yang seingat saya hadis Bukhari Muslim, ketika Allah berfirman dalam hadis qudsi, hambaku menyebutku dalam kesendiriannya, maka akan menyebutnya dalam kesendirianku. Hambaku menyebutku
dan di keramaian, maka akan menyebutnya di keramaian yang lebih baik daripada keramaian dia di sisiku. Nah, kalau kita ngaji gini kan maksud menyebut Allah di keramaian. Semoga Allah terima ngaji kita dan semoga nama kita disebut-sebut oleh Allah di hadapan hamba-hambanya yang lebih baik daripada kita yang ada di sini. Ada malaikatul muqarrabun, ada syuhada, ada salihin, ada anbiya, ada mursalin. Sehingga mudah-mudahan karenanya kita terkenal di langit ya. Amin. Allahumma amin. Terkenal karena Allah sering menyebut nama kita. Semoga amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Nah, itu namanya, makanya kalau kita mau berusaha dengan doa di antaranya, maka insyaallah nama kita itu akan sering disebut oleh Allah secara khusus. Karena kita sering menyebut Allah dalam doa-doa kita. Dan doa secara bahasa artinya panggilan atau sapaan. Ad-du'a, da'a yad'u du'aun, artinya sapaan. Makanya di dalam doa itu selalu diawal dengan Allahumma Rabbana Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami. Bahkan Nabi merintahkan agar kita memuji Allah dulu dengan menggunakan al-asmaul husna. Berselawat untuk beliau baru berdoa. Ketika ada seorang anak muda berdoa dengan langsung pada pokok persoalan, Nabi mengatakan terburu-buru. Itu seperti itu. Dan yang terakhir dengan bertawakal. Bertawakal kepada Allah, dengannya kita akan diberi rahmat secara khusus. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3 itu. Nah, kiranya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Enggak. Kalau ada. Loh, jelas semua ya? Atau tidak jelas semua ya? Sampai jam itu Ustaz Tino, sampai jam itu. No? Cekap. Oh, cekap pun ya. Kalau khawatir Bapak belum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.